Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Rawati, NIM D0221032. Di sini saya akan menjelaskan tugas UTS kami, yaitu tugas etika profesi, yang dimana di setiap soal kita akan menjelaskan sebuah jawaban dari soal tersebut dengan maksimal 10 menit. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang eksplorasi literatur etika profesi, di mana identifikasi dan tinjauan dua jurnal akademik yang membahas kasus etika dalam profesi teknik informatika yang terkait dengan penggunaan data pribadi. Yang pertama, kita disuruh membuat ringkasan komparatif dari kedua kasus tersebut dengan fokus pada langkah-langkah penyelesaian masalah yang diambil oleh profesional TI. Yang kedua, kita disuruh menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip etika profesi yang disarankan oleh penulis jurnal tersebut dapat diterapkan dalam kasus yang Anda ketahui sebelumnya. Di sini, saya mendapat jurnal yaitu jurnal pertama, Analisis Pelanggaran Etika dan Kode Etik Profesi Angkutan di Era Persaingan yang Kompetitif, yaitu studi kasus PT Garuda Indonesia Persero Tbk, di mana dalam studi analisisnya pelanggaran etika dan kode etik profesi angkutan di era persaingan yang kompetitif, yang dimana penelitian ini meneliti pelanggaran etika dan kode etik profesi angkutan dalam konteks persaingan yang kompetitif dengan fokus pada kasus PT Garuda Indonesia. Mereka menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran etika serta langkah-langkah yang diambil oleh penyelesaian masalah tersebut. Nah, yang kedua ada prinsip-prinsip etika profesi yang disarankan oleh penulis jurnal tersebut seperti integritas, kejujuran, kompetensi, dan pertanggungjawaban yang dapat diterapkan dalam kasus yang Anda ketahui sebelumnya. Misalnya dalam kasus kelemahan etis dalam privasi dan perlindungan data industri dan profesional TI, dan mengambil langkah-langkah. Di sini ada langkah-langkah beberapa, yaitu yang pertama, integritas, memastikan bahwa kebijakan dan praktik privasi serta di lingkungan data diikuti secara konsisten dan dengan jujur. Yang kedua, kejujuran, mengakui dan mengungkapkan secara transparan kelemahan atau pelanggaran etis yang terjadi serta memberikan solusi yang sesuai. Yang ketiga, kompetensi, di mana kompetensi menyediakan pelatihan dan pendidikan kepada staf tentang praktik terbaik dalam privasi dan keamanan data. Yang keempat yaitu pertanggungjawaban, di mana pertanggungjawaban atas kelemahan atau pelanggaran etis yang terjadi dan mengambil tindakan korektif serta mencegah terulangnya masalah tersebut di masa depan. Nah, jurnal kedua yaitu menerapkan kecerdasan buatan dalam sistem informasi, tinjauan literatur tentang aplikasi etika dan dampak sosial. Dan di mana yang pertama jurnal ini membahas tentang penerapan kecerdasan buatan yaitu AI dalam sistem informasi dengan melakukan tinjauan literatur yang mencakup aspek aplikasi, etika, dan dampak sosialnya, di mana penelitian ini menggali berbagai sumber untuk mengidentifikasi tren, perkembangan, dan isu-isu kunci terkait penerapan AI dalam berbagai bidang sistem informasi. Fokusnya mencakup aplikasi AI dalam pengolahan data, analisis, prediktif, sistem rekomendasi, dan lain sebagainya, masih banyak. Selain itu, jurnal ini juga membahas isu etika yang muncul seiring dengan penggunaan AI, seperti privasi, keamanan, bias, dan akubilitas, di mana dampak sosialnya dari pengguna AI juga dieksplorasi, termasuk implikasi terhadap lapangan kerja, ekonomi, dan keadilan sosial. Yang kedua, itu ada prinsip-prinsip etika profesional yang disarankan oleh penulis jurnal. Ini dapat diterapkan dalam konteks pengembangan dan penerapan AI dalam sistem informasi, misalnya
dalam merancang dan menggunakan algoritma AI. Para profesional TI harus memastikan bahwa algoritma tersebut transparan, adil, dan tidak diskriminatif. Mereka juga harus memperhatikan privasi dan keamanan data serta mempertimbangkan dampak soal yang memungkinkan timbulnya implementasi AI. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika ini, para profesional TI dapat membantu memastikan bahwa pengembangan dan perancangan AI dalam sistem informasi dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab dan bermanfaat bagi masyarakat keseluruhan. Baik, di sini ada soal kedua, yaitu analisis keputusan etis berbasis riset, di mana ditemukan sebuah studi kasus tentang dilema etis dalam implementasi sistem IT yang mempengaruhi tenaga kerja. Yang pertama, analisis studi kasus tersebut dengan mengidentifikasi faktor-faktor etis yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan dengan mengacu pada penelitian terkait. Di sini kita disuruh menjelaskan bagaimana prinsip bisnis sebagai profesi luhur yang bisa mempengaruhi keputusan dan studi kasus tersebut. Di sini ada studi kasusnya, yaitu penggunaan sistem pemantauan karyawan dalam perusahaan teknologi, yang dimana kita menganalisis studi kasus dengan mengidentifikasi faktor-faktor etis. Yang pertama, menggunakan sistem pemantauan karyawan dapat menimbulkan masalah privasi, terutama jika data yang dikumpulkan mencakup informasi pribadi karyawan atau jika pemantauan dilakukan tanpa sepengetahuan mereka. Perusahaan harus mempertimbangkan hak privasi karyawan dan memastikan bahwa pengawasan dilakukan secara transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kedua, meskipun pengguna sistem pemantauan dapat membantu meningkatkan produktivitas, perusahaan juga harus mempertimbangkan dan memperhatikan kesejahteraan dan keadilan karyawan, yang dimana langkah-langkahnya harus diambil untuk mencegah penyalahgunaan sistem pemantauan dan memastikan bahwa karyawan tidak merasa ditekan atau diganggu. Yang ketiga, data yang dikumpulkan oleh sistem pemantauan harus digunakan dengan adil dan hanya untuk tujuan yang ditentukan. Perusahaan harus menjaga keamanan dan integritas data serta memberikan akses yang sesuai kepada karyawan untuk melihat dan memperbaiki data mereka sendiri. Nah, di sini di bagian kedua, pengaruh prinsip bisnis sebagai profesi luhur dalam studi kasus tersebut, di mana prinsip bisnis sebagai profesi luhur dapat mempengaruhi keputusan dalam studi kasus ini dengan mendorong perusahaan untuk bertindak dengan integritas, keadilan, dan bertanggung jawab. Misalnya yang pertama, perusahaan harus memastikan bahwa penggunaan sistem pemantauan karyawan dilakukan dengan jujur dan sesuai dengan nilai-nilai perusahaan yang mendorong kepercayaan dan transparansi. Yang kedua, perusahaan harus memastikan bahwa sistem pemantauan karyawan tidak digunakan untuk mendiskriminasi atau merugikan karyawan tertentu. Langkah-langkahnya itu harus diambil untuk memastikan bahwa pemantauan dilakukan secara adil dan merata di seluruh organisasi. Perusahaan harus bertanggung jawab atas penggunaan dan dampak sistem pemantauan karyawan. Mereka harus siap untuk menerima umpan balik dan kritik dari karyawan, serta mengambil tindakan korektif jika diperlukan untuk meminimalkan data atau meminimalkan dampak negatifnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan soal ketiga, yaitu penelitian dampak cybercrime, yang dimana yang dilakukan tinjauan literatur tentang dampak cybercrime terhadap masyarakat dan profesional IT. Di sini kita disuruh menjelaskan temuan dari minimal 3 artikel yang berbeda,
Yang kedua, kita disuruh membuat penjelasan tentang berbagai profesi IT dapat berkontribusi terhadap penanganan cybercrime berdasarkan literatur yang telah Anda baca. Di mana? Di sini saya akan menjawab di mana yang pertama temuan artikel. Yang pertama cybercrime and impact on society. Yang dimana ditemukan artikel ini membahas dampak cybercrime terhadap masyarakat termasuk kerugian ekonomi, pencurian identitas, dan gangguan terhadap infrastruktur kritis. Mayoriti peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang ancaman cybercrime dan upaya pencegahan yang dapat dilakukan. Yang kedua, dan di sini ada artikel kedua, itu di psychological impacts of cybercrime, yang dimana temuan ini artikel yang dimana artikel ini fokus pada dampak psikologis dari cybercrime terhadap individu, termasuk stres, kecemasan, dan ketidakamanan yang dapat disarankan oleh korban, menyoroti perlunya didukungnya psikologi dan pendekatan relabilitas untuk membantu mengatasi dampak psikologi tersebut. Di sini ada artikel ketiga, itu cybercrime prevention strategy and public awareness approach, yang dimana artikel ini membahas strategis pencegahan cybercrime melalui pendekatan kesadaran publik, menyoroti pentingnya edukasi dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang ancaman cybercrime, tentang serta praktik keamanan yang dilakukan untuk melindungi mereka sendiri dan organisasi mereka. Di sini artikel yang saya masukkan itu ada 3 dan masing-masing ada link untuk yang bisa diakses. Nah, yang keempat, ada sistem etika dan hukum dalam IT, di mana kita disuruh mencari artikel hukum yang membahas tentang kelemahan etis dalam privasi dan perlindungan data, di mana yang pertama analisis dan bandingkan pendekatan hukum dalam 2 negara yang berbeda terhadap masalah yang sama. Yang kedua, dampak merujuk pada artikel tersebut dijelaskan bagaimana adanya sebagai pemimpin IT akan menanggapi jika dihadapkan pada situasi serupa. Di sini saya akan menjawab, yaitu ada artikel tentang ethical weakness in privacy and data protection laws and comprehensive analysis of the US and EU privacy, di mana analisis dan perbandingan pendekatan hukum dalam 2 negara yang berbeda. Artikel ini memperbandingkan pendekatan hukum tentang privasi dan perlindungan data antara Amerika Serikat dan Uni Eropa. Di sini Amerika Serikat terdapat sejumlah perundang-undangan federal yang mengatur privasi dan perlindungan data, namun pendekatan ini seringkali bersifat fragmentari karena adanya undang-undang negara bagian yang beragam. Di sisi lain, Uni Eropa memiliki regulasi umum perlindungan data yang berlaku di seluruh wilayah dan menetapkan standar yang ketat dan perlindungan data serta hak-hak individu. Yang kedua, respon sebagai pemimpin IT jika dihadapkan pada situasi serupa, yang dimana yang pertama melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan, prosedur, dan infrastruktur TI yang terkait dengan privasi dan perlindungan data, yang mengidentifikasi celah dan risiko potensial. Yang kedua, memperbaharui kebijakan dan prosedur privasi perlindungan data perusahaan untuk memastikan kepatuhan dengan regulasi yang berlaku serta mengadopsi praktik terbaik. Yang ketiga, berikan pelatihan kepada semua karyawan tentang pentingnya privasi dan perlindungan data secara peran masing-masing individu dalam menjaga keamanan informasi perusahaan. Yang keempat,
perkuatan infrastruktur TI dengan implementasi kontrol keamanan yang lebih ketat seperti penggunaan teknologi enkripsi dan firewall serta pemantauan aktivitas penggunaan secara teratur. Dan yang kelima, libatkan pihak terkait dan karyawan dalam proses perbaikan kebijakan privasi dan perlindungan data. Dan pastikan transparansi dalam komunikasi terkait perubahan kebijakan dan upaya perlindungan data. Yang keenam, melakukan audit secara berkala terhadap kepatuhan dengan kebijakan dan regulasi serta menomor aktivasi dan untuk mengidentifikasi mencegah potensi ancaman atau pelanggaran keamanan. Yang kelima, ada studi literatur profesi luhur dalam TI, di mana review literatur yang menggambarkan konsep profesi luhur dalam konteks TI dan bisnis, yang dimana yang pertama kita disuruh mengidentifikasi. Baik, di sini itu nomor 5, di mana studi literatur profesi luhur dalam IT. Di sini kita review yang menggambarkan konsep profesi luhur dalam konteks IT dan bisnis. Yang pertama, kita disuruh mengidentifikasi dan menjelaskan 2 studi kasus dari literatur yang mencerminkan konsep tersebut dalam praktik bisnis. Yang kedua, yaitu bagian B, kita disuruh membuat kesimpulan mengenai bagaimana prinsip-prinsip tersebut dengan diterapkan untuk menghadapi tantangan pemenang mengambil semua dalam industri IT saat ini. Di sini yang pertama, ada 2 studi kasus yang mencerminkan konsep profesi luhur dalam praktik bisnis dalam konteks IT dan bisnis adalah yang pertama studi kasusnya yaitu konsultan keamanan informasi yang etis, yang dimana dalam kasus ini sebuah perusahaan konsultan keamanan informasi dihadapkan pada tugas untuk mengevaluasi kerentanan sistem IT, yaitu klien mereka dengan tim konsultan menemukan beberapa kerentanan yang signifikan dalam sistem klien yang jika dieksploitasi dapat mengakibatkan kerugian besar. Namun daripada memanfaatkan kerentanan tersebut untuk keuntungan pribadi atau mencoba memanfaatkan atau menjual solusi yang tidak perlu kepada klien, tim konsultan memilih untuk berkomunikasi secara langsung dengan klien. Mereka menyajikan laporan untuk komprehensif tentang temuan mereka dan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki kerentanan yang ada. Nah, yang kedua, studi kasus kedua yaitu pengembangan perangkat lunak yang menghargai kualitas dan keamanan. Dalam kasus ini, seorang pengembangan perangkat lunak dihadapkan pada tekanan dan manajemen perusahaan untuk mempercepat peluncuran produk baru agar dapat bersaing lebih cepat di pasar. Namun, pengembangan menyadari bahwa mempercepat proses pengembangan dapat mengorbankan kualitas dan keamanan produk, meskipun tekanan untuk menghasilkan produk secepat mungkin besar mengembangkan memilih untuk mempertahankan pengembangan menyadari bahwa mempercepat proses pengembangan dapat mengorbankan kualitas dan keamanan produk, meskipun tekanan untuk menghasilkan produk secepat mungkin besar. Pengembangan memilih untuk mempertahankan standar etis dan profesionalisme dan tidak mengorbankan kualitas dan keamanan. Mereka berkomunikasi dengan manajemen tentang risiko yang terlihat, mengusulkan solusi yang mempertahankan keseimbangan antara waktu peluncuran dan kualitas produk. Nah, di sini saya dapat menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip profesi luhur dalam konteks IT dan bisnis seperti integritas, transparansi, kejujuran, dan komitmen terhadap kualitas dan keamanan sangat penting untuk menghadapi tantangan dalam industri IT saat ini, di mana persaingan seringkali intens dan tekanan untuk menghasilkan
hasil yang lebih cepat dapat mengalahkan pertimbangan etis dan profesional. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, perusahaan dapat membangun reputasi yang kuat dan memenangkan kepercayaan pelanggan dan menciptakan lingkungan kerja yang positif, di mana nilai-nilai etis dijunjung tinggi. Ini juga memungkinkan perusahaan untuk menghasilkan produk-produk dan layanan yang berkualitas tinggi, meminimalkan risiko pelanggaran atau kerugian data, dan memberikan nilai tambahan yang berkelanjutan bagi pelanggan dan masyarakat secara keseluruhan. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.